Mungkin Mhm. boleh nggak dikasih tahu secara theoretically untuk Mhm. psikologinya, Mhm. biasanya ditunjukkan dalam bentuk apa nih? Buat Mmm. anxiety-nya seperti Mhm. apa, Mhm. stresnya seperti apa, kemudian ketika sudah meningkat ke depresi itu seperti apa? Mhm. Karena Mhm. kita masih ngomongin adult, Mhm. ini gimana nih Mhm. caranya untuk kita handling stres kita secara sisi Mhm. psikologisnya, Mhm. reducing the pressure in our brain lah istilahnya gitu. Mhm. Jadi udah burn out gitu ya, Iya, udah heeh panas heeh. banget Heeh gitu heeh ya. heeh. Jadi Akhirnya gue kepikiran, karena seperti tadi gue bilang kita 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 ngomongin general dulu dari keluarga dan mhm. kemudian masuk ke anak. Mhm. Karena memang ternyata, correct me if I'm wrong Mbak Irma, anak-anak pun juga terdampak banget dari sisi Mhm. psikologisnya di masa Mhm. pandemik ini. Mhm. Gue melihatnya adalah, eee, zaman dulu mereka bisa bersosialisasi, mereka bisa Mhm. main dengan mudahnya dengan Mhm. teman-temannya, Mhm. sekarang ya online. Mhm. Mereka tidak ketemu secara fisik. Betul. Belum lagi orang tuanya yang mungkin stres juga jadi Mhm. triggering untuk ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh Betul. melulu. Betul. Akhirnya mereka juga nggak nyaman, ya Mhm. kan. Dan Betul. waktu itu kita sempat ngobrol juga, Mhm. bahwa ternyata ada ya anak tuh mengalami depresi pun, Mhm. stres pun, Mhm. juga ada. Mhm. Nah, Ada. mungkin sekarang gue akan bahas mengenai si efek pandemik secara psikologis buat Mhm. si anak. Mhm. Karena Mhm. kita nggak bisa bohong, anak-anak ini kan yang akan ya kita ya kasarnya gini sih, ibaratnya kalau orang awam, ya umur kita mah nggak bakal jauh-jauh banget lah gitu. Mhm. Kan Mhm. anak-anak ini yang perjuangan Mhm. hidupnya masih panjang. Panjang, betul. Ketika di kecil ini mereka mengalami salah satu traumatic event dalam Mhm. hidup mereka dan itu ada efek Mhm. negatif kan itu yang harus kita Mhm. benarkan kan, Betul. gitu. Nah, Betul sekali. eee, berapa banyak anak bukan, ya akhirnya gue susah, karena ada confidential antara psikolog dengan, klien, gue tahu gitu. Iya, iya. Tapi boleh nggak gue tahu misalnya dari Ruang Tumbuh, .id Mhm. sendiri ataupun juga Mhm. Mbak Irma gitu ya, Mhm. berapa persentase sih peningkatan anak-anak mengalami stres saat ini? Mhm. Kita Banyak ngomong persentase banget aja, persentase, tiga ratus mas persen mungkin nggak? waduh, ya Maksudnya tiga 3 ratus kali lipat persen. naik kan, artinya 3 kali lipat Ya, naik ya, gitu, ya, ya, gitu. ada, ya. Aku sendiri tuh pasti setiap bulan Heeh, 3 atau 4 klien megang anak baru dan gitu? remaja klien baru yang memang minta sama parentsnya sih. Bagusnya nih ya Mas Niko, Ya, dengan adanya platform seperti ini, mhm, anak-anak tuh memang jadi concern banget sama mental health issues-nya gitu. iya, Dan memang aku kan juga mereka yang aware itu adalah anak-anak yang preteen sampai teen sih gitu ya. Jadi iya, memang mah aku pengen banget ketemu sama psikolog gitu kan, aku aku pengen udah nggak ini nyaman pengen itu, apa ini aku ya, udah gak heeh, nyaman iya, gitu ya, aku ini segala macam. Jadi memang terjadi peningkatan atau misalnya memang orang tuanya yang mulai concern karena terjadi banyak perubahan perilaku pada mereka iya, ya. Jadi before dan during gitu ya, jadi iya, sebelum pandemi dan selama pandemi kok signifikan banget perubahan perilakunya gitu. Nah itu oke, makanya kenapa banyak sekali yang minta bantuan dan ternyata nggak cuma di lokal kita aja gitu. Jadi iya, banyak sekali kita juga support yang di luar, apalagi yang di oke, luar ya. iya, Jadi aku sempat megang beberapa mahasiswa di luar yang oke, memang baru berangkat ke sana awal-awal 2020, oke, tiba-tiba lockdown, iya, negaranya nggak bisa kuliah, itu nggak bisa pulang depresi, juga nggak ketemu bisa sama orang tua, iya, pulang, oke, depresi. Jadi kita support dia jarak jauh gitu kan, oke, banyak yang seperti itu. oke, Early depression juga jadi banyak ya, yang umurnya 9, 10 tahun iya, itu udah early depression. iya, Onset paling muncul kalau menurut WHO, mhm mhm mhm, onset kemunculan masalah mental pertama itu usia 14 tahun. Dan oke. itu memang sepanjang pandemi rata-rata klienku tuh 14 sampai 16. Oke, karena kan memang 14 sampai 16, masuknya preteen ya, Teens, preteen, sudah teens. teens ya, 12 yang Teens. preteen ya, 10, 11, 11, 10 10, ya? Ya, 11, 12 preteens. preteen. Nah, mungkin kalau preteens dan juga teens itu kan memang memang secara kemampuan analogi kemampuan, logika mereka sudah, Sudah mulai terbentuk, sudah berkembang. berkembang, sehingga Betul. mereka bisa menganalisa diri sendiri. Mm-mm, mm-mm, Jadi makanya tadi kan Mbak Irma juga bilang, "Iya kok klien-klienku banyak yang memang sudah masuk preteen dan teen yang memang mm-mm, minta." mm-mm, Oke, kalau memang udah usia-usia seperti itu Mbak Irma. mm-mm, Tapi mm-mm, the mm-mm, problem saat ini mm-mm, adalah mm-mm. anak-anak kayak usia anak-anakku. Misalkan Balita dan usia balita dan sekolah. ya, Mm-mm. balita, toddler usia sekolah Ya. sampai dengan 10 tahun yang mereka Mm-mm, sebenarnya mm-mm, secara mm-mm, secara
kapabilitas berpikir logika mereka itu Mm-mm. belum Masih sepenuhnya terbentuk, terbatas. ya kan? Betul, Masih betul, terbatas. betul, Artinya kan itu responsibility dari orang tua untuk mengetahui, betul. ya Untuk kan? menjadi lebih peka. Yes. Tapi nggak Mm-mm. ada salahnya mungkin boleh di-share nggak sih? Mm-mm. Mm-mm. Ya tadi balik lagi di awal Mm-mm. sebelumnya kita udah ngobrol soal leveling dari Mm-mm. stress, Mm-mm. anxiety, Mm-mm. Mm-mm. depression. Itu kan adult kita bisa Mm-mm. Mm-mm. menganalisanya sendiri. Mm-mm. 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 What about the kids? Anak-anak itu ada yang stresnya tampak sama Heeh, yang silent. oke, Nah, jadi memang kenapa orang tua harus lebih peka oke, terhadap perubahan? Karena oke. yang namanya masalah gangguan kesehatan mental Mm-mm, itu akan terjadi perubahan dari sisi emosi. mm-mm. Ya misalnya nih anak balita ada yang happy, kan ada yang happy go lucky ya, Iya, dia iya, 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 iya. happy aja gitu, Heeh, heeh, dimarahin heeh. ibunya happy aja. Mm-mm. Tapi kok akhir-akhir ini jadi gampang murung, Oke. tantrum dan lain sebagainya. Nah, itu harus diwaspadai ya. Terus kemudian dalam tindakan Mm-mm, ya, dulunya sama siblingsnya dia sayang, dia mm-mm. peluk-peluk. Sekarang lebih agresif. Nah, Plak, itu juga tiba-tiba tangan mukul. Heeh. betul, berteriak gitu ya, Mm-mm. mukul dan lain sebagainya. Lalu kemudian dari segi perkataan, dulu anak yang nice, tapi kok akhir-akhir ini berkatanya lebih sering kasar ya, itu juga perlu menjadi perhatian ya. Oke, Lalu kemudian biasanya kalau anak-anak itu menunjukkannya ada regresi namanya. kemunduran. Regresi itu contohnya misalnya dia sudah katakanlah umurnya 3-4 tahun sudah fase kering dari ngompol Iya. ya, Mm-mm, potty trainingnya udah oke banget. mm-mm. Tapi kok akhir-akhir ini muncul lagi nih gitu kan, ngompol lagi Oke, durasinya. Itu oke, sebetulnya tanda stres. oke. Nah, orang tua harus waspada gitu ya. Kenapa? Jadi kita kita entah itu karena pandemi, entah Ya, karena apa, tapi itu adalah sebuah tanda stres yang orang tua harus harus aware. waspada Mm-mm, ya. Terus kemudian biasanya juga tantrum ya, tantrumnya menjadi lebih sering. mm-mm, Tantrum ada dua nih Mas Tiko. mm. Tantrum yang alami sama tantrum yang memang manipulatif Oh ya, gitu heeh. ya. Nah, Ya, biasanya tantrum yang manipulatif itu umur 5 tahun ke atas. ya. Yang caper banget To get what ya. they want ya. Ya, sudah. Sementara kalau yang balita ya tantrum alami aja karena dia Ya, dia rungsing apa segala macam. Nah, ya, itu ya. orang tua juga perlu tandai sebagai bentuk sebuah stres ya. Oke, Terus kemudian biasanya mimpi buruk, gelisah ya. oke. Jadi itu sama kalau gelisah biasanya kalau anak-anak lebih sering lagi gitu, lebih Hmm, kelihatan karena dia nggak bisa cope sama itu ya. ya, Jadi malam kebangun terus dia tiba-tiba nangis ya, ya. terus nggak bisa tidur lagi. Terus kemudian tanda silent sariawan Hmm, itu sariawan itu juga tanda stres itu oke, silent oke, stres. Jadi oke. kalau ada anak yang Hmm, kemudian sariawannya nggak hilang-hilang hmm, hmm, ya, hmm, hmm. terus kemudian setelah dicek sebetulnya kondisi organ mulutnya tuh nggak ada jamur segala Iya, macem gitu heeh. kan, tapi hanya imunitas tubuhnya saja rendah Ya, karena betul. sebetulnya dia stres. Nah Otak itu juga nggak seimbang ya. Oke, nggak sinkron, nggak seimbang, nah, kemudian memicu gitu ya, itu sariawan juga salah satunya. oke. Terus kemudian kalau yang sudah lebih besar lebih kelihatan ya, kalau anak-anak kadang-kadang konsentrasinya rendah, terus Mm-mm, nggak mau ngerjain tugas, mm-mm. nggak mau ikut daring ya. Nah itu sebetulnya sebuah tanda yang orang tua perlu pahami. Dan mereka memang nggak bisa bilang, Mama aku tuh stres, Ya itu nggak mereka bisa, nggak paham, nggak mereka belum paham. paham. Mm-mm. Makanya dari tanda-tanda yang ditampilkan itu orang tua harus bisa scanning Oke, gitu kan. Oh ini anak saya terjadi perubahan perilaku dari yang biasanya memang mungkin jangan-jangan dia dalam kondisi yang tidak nyaman. Nah, lalu kita feedback dong, evaluasi diri gitu. Kenapa gitu ya? Bisa jadi karena kelakuan kita akhir-akhir ini yang menekan dia mungkin. Terus kemudian atau misalnya tugas sekolahnya yang makin lama makin numpuk dia sendiri ya, jadi nggak bisa organize ya. ya, Kalau ada tuh di SD, terus atau mungkin gurunya boring ya. untuk anak balita gitu ya, boring, nggak ada variasi ya, dia jadinya nggak ada motivasi untuk belajar. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi scanning dari orang tua untuk scan, screening, observasi, peka itu harusnya lebih tajam. Oke, Gitu. membahas mengenai tadi Mbak Irma sempat bahas bilang adanya regresi kemunduran. Mm-mm, Maksudnya mm-mm, kemunduran ini yang dimaksud adalah yang seharusnya di usianya dia tuh sudah aman betul. dan selama sebelum dia mengalami masa stres itu sudah aman, Mm-mm, mm-mm, tiba-tiba mm-mm. muncul Muncul, problematika dengan betul. itu. Mm-mm. As simple as mungkin tadi ngompol, potty Ngompol. Sama trainingnya. baby talk.
baby talk, bumbling yang Baby talk blablabla. bumbling. Oke. Ya, Oke. yang ngomongnya jadi kesyarat-syarat lagi Iya. ya, yang tadinya dia sudah ajak bicara dengan lancar, artikulasi Tertata rapi. jelas, tertata rapi, orang paham, itu kemudian agak mundur ke fase di mana dia ya ngomong kayak bayi lagi aja. Kayak nggak fokus Mungkin kayak sebenarnya. nggak fokus, Iya, iya gitu kan. betul. Jadi ada usaha juga untuk mencari perhatian di situ, Iya. ya kan tanpa dia sadari, atau dia meniru perilaku. Oke. Misalnya gini, kalau yang balita kan kadang-kadang ada yang punya siblings ya, Ya. yang punya adiknya mungkin baby. Nah, ketika Ya. adik babynya itu ngomong, menarik orang-orang di sekitar dia Ya. tertarik gitu untuk Ya. apa gitu ya. Nah, dia melihat itu ada pola baru nih. Nah, tanpa dia sadari, dia tirulah perilaku itu gitu. Karena sebenarnya dia tahu posisi dia sedang tidak menguntungkan karena sedang diambil alih oleh si adik barunya nih, gitu. Sehingga, nah makanya kenapa dia hayat itu sebagai proses. Aku tuh sebel, nggak suka, nggak nyaman gitu kan. Dia lakukan. Seeking for attention yang memang karena ketidaknyamanan dia dalam keseharian dia ya. Oke. Itu kan artinya memang orang tua harus aware. Tapi pertanyaan berikutnya, Mirma, ini bisa dihadapi, maksudnya gini, ini bisa dibenerin kan, istilahnya tuh, maksudnya kita bisa mereducing stres pada anak, karena kan efeknya juga bisa jangka panjang sebenarnya. What should we do as a parent? Main. Nah persoalannya main sekarang kan, ya, gua tahu nih ya, berani yakin banyak yang ngomong saat ini apalagi kalau nonton diomongin main. Yang namanya anak-anak kan sekarang mainnya online. Nah, itu dia agak tricky kan, gitu. Mesti kok aku nih play therapist ya. Jadi memang basically memang mengambil pendidikan certified ya untuk menggunakan play sebagai bentuk proses healing gitu ya. Untuk anak dan saat ini juga untuk dewasa sebenarnya. Tapi karena pandemi jadi pendidikannya lagi off dulu gitu ya. Jadi play itu banyak banget sebenarnya ya. Jadi memang kalau anak-anak memang kalau balita memang tidak disarankan untuk daring gitu. Karena nggak ada proses healing di situ gitu kan. Jadi mainnya terus gimana? Yang berproses itu main kalau misalnya ditemani. Nah, main yang interaktif dengan orang tuanya. Ada reflektif, ada feedback gitu ya, ada dialog. Itu ada healingnya karena misalnya kalau anak lagi ngomong sendiri ya kadang-kadang dia kan kayak misalnya dia main-mainan itunya tuh Mas Niko orang-orangannya lah, mainan figuring. Nih kalau saya geser ruang belakang saya bentar, biar kelihatan mana. Tuh. Nah, itu meja Legonya anak-anak. Nah, kalau anak-anak main kadang-kadang kan dia cerita sendiri kan. Itu kan healing proses. Tapi kalau ada kita di situ, kita bisa feedback gitu. Jadi kita tahu ini kondisi emosi dia lagi positif apa negatif. Ya aku kesel banget, pokoknya aku nggak suka sama dia gitu. Nah, kita pada saat dia bermain karakter aja nih ya gitu ya. Betul. Jadi dia orang tua yang ada di situ yang ikut duduk di sekitar dia jadi bisa punya feedback. Oh, kamu tuh lagi kesel banget ya. Emang kenapa? Ada validasi. Kadang-kadang kita nggak perlu tanya juga kenapanya. Gitu? Iya, jadi kalau proses reflektif untuk healing itu kita nggak perlu tanya why-nya. Gitu ya. Jadi misalnya dia bilang, aku tuh kesel banget deh gitu. Kalau sama teman aku sih ini, kita cukup bilang, oh jadi kakak tuh kesel banget ya sama dia. Supaya dia tahu kita memvalidasi perasaannya gitu. Nanti dia akan ngalir, iya aku kesel karena dia tuh selalu bilang aku tuh misalnya gendut gitu. Ya, jadi muncul sendiri di situ. Terus kemudian kita akan bilang, oh jadi kakak selalu dibilang gendut sama dia. Iya, aku kan nggak suka. Oh kakak nggak suka. Jadi ada proses feedback gitu ya. Nah itu sebetulnya fungsi counseling. Counseling kan gitu ya. Counseling itu kadang-kadang orang cerita aja gitu. Dia cerita, kita kasih feedback. Dia cerita sampai akhirnya ada aha moment dia bisa nyelesain masalahnya sendiri gitu. Solving problems-nya yang akhirnya ketemu. Jadi konflik resolution. Nah, dia jadi belajar punya konflik lalu dia menyelesaikan. Lalu kemudian kalau anak-anak ya selain main, aktivitas fisik itu harus ya, makanya kalau seharian duduk depan layar itu stressful loh. Sebenarnya buat otot mukanya, matanya, badan itu stressful. Tulang punggungnya juga belum tentu. Makanya 20 menit di layar
setelah 20 menit dia harus ngelihat yang ruang lapang gitu kan. Itu yang harus dilakukan untuk menurunkan level stresnya dia gitu. Terus kemudian ya orang tua harus menurunkan standar egonya lah ya, maksudnya kayak sekolah daring. Ya apa sih yang diharapkan dari balita gitu kan? Ya. Orang tua kadang-kadang pusing sendiri, aduh gimana ya Mbak, ini anakku nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Ya udah, kitanya ya mencoba untuk memahami ya, guru kita ajak ngobrol, terus kemudian bagi tugas sama pasangan yang mungkin pasangan bisa lakukan. Jadi jangan kasih tugas baru di mana kita tahu sebenarnya pasangan ini nggak punya clue. Gitu, pasangannya nggak paham, disuruh begitu, malah bingung. Begini begitu, clue-nya nggak ada, dia clueless. Akhirnya emosi jiwa dampaknya ke anak, keluarga nggak hangat. Gitu. Betul. Makanya kalau istri saya kasih kasih tugas ke saya, bagian jatah nyuci baju, nyetrika, karena dia tahu suaminya paham. Iya, kalau yang lain-lain itu tentu tidak. Makanya perlu disuruh masak, saya belum belajar, pelan-pelan. Ajarin satu-satu gitu. Karena ya gitu, karena kadang-kadang kita clueless ya. Lalu kemudian juga yang muncul juga sekarang kan social distancing blues ya gitu. Jadi sedih berkepanjangan. Cuman itu memang balik lagi preteens yang lebih banyak merasakan lebih banyak. Cabin fever juga banyak dialami oleh preteens sampai teens ya. Kalau anak-anak balita memang perubahan emosi cukup signifikan. Tapi aku meyakini kalau kualitas hubungannya baik dan rumah dibuat seaman dan senyaman mungkin, itu anak nggak peduli mau pandemi seberapa banyak pun, seberapa lama, dia tetap bisa survive kok. Jadi balik lagi kita sebagai keluarga, kalau saya ngomongnya ini tanggung jawab kita sebagai orang tua jatuhnya ya. Karena maksudnya ya anak-anak apalagi usia di bawah 10 tahun mereka belum punya kapasitas untuk ya mereka akan mencari kenyamanan diri mereka, tapi kan kenyamanan itu juga harus didukung oleh kita sebagai orang tua gitu kan. Betul. Mbak Irma, simple tadi kita udah ngomong gejala-gejala yang kita bisa lihat sebagai ya orang tua yang nonton ataupun juga mungkin yang preteens yang sudah sudah bisa menganalogikan dirinya sendiri ini seperti apa dan apa gitu kan. Tapi ujung-ujungnya memang kita orang tua juga harus lebih peka. Gue sedikit bercerita bahwa beberapa kali gue ngobrol dengan teman-teman gue, bahkan for my YouTube, gue ngobrol sama teman gue dan waktu itu beberapa waktu lalu gue sempat ngomong sama Sela Kotak juga, dia sempat depresi as an adult ya. Jadi memang konsepnya kalau gue selalu menganjurkan dan beberapa kali pun gue ngomong di depan publik dan apapun lagi MC bahwa if you're having a problem, especially dengan emotional lo, dengan ya stres dan segala apa, seek for professional help. Gitu kan. Lo validasi ke teman-teman itu hanya memvalidasi perasaan, tidak mengatur ulang susunan struktur otak lo, gitu kan. Buat teman-teman misalnya yang lagi nonton ini, kemudian punya masalah, let's say orang tua, bisa ya Mbak Irma gampang ya, tinggal Ayang Irma ya di Instagram. Gitu. Ya, tapi sebenarnya gini, mungkin aja yang lagi nonton ini kemudian tersadar, waduh kayaknya diri gue udah masuk ke tingkat stres yang cukup tinggi. Waduh kayaknya anak-anak gue udah stres banget nih di rumah. Gitu kan ya. Dengan tadi kita obrolin gejala-gejalanya udah ketahuan gitu kan. Oh iya nih anak gue ngalamin. First step, ibaratnya kalau zaman kita P3K gitu ya, pertama pada kecelakaan. First thing first, what should we do? As a parents or as an adult dulu sama as a parent kemudian. Oke, yang pertama jangan denial dengan perasaan itu. Gitu ya, bahwa saya punya masalah, ya kan, itu harus diterima. Ya. Terus kemudian yang kedua, kita memang cari support system. Gitu ya, orang yang kita percaya bisa menjadi teman untuk kita dalam berdiskusi. Ya, jadi itu penting. Gitu. Makanya kenapa kita butuh dan perlu kita scan lagi siapa orang-orang yang kita trust ya. Terus kemudian yang ketiga ya, kalau misalnya itu tidak membantu ya silakan harus cari bantuan ke profesional. Apalagi
ada durasinya nih Mas Hmm. Niko, Hmm. 6 minggu. Oke. 6 minggu gejala yang dialami tidak ada perubahan dengan Yep. bantuan-bantuan tadi, maka harus segera mencari bantuan dengan profesional. Oke, Gitu. baik. As an adult, as a parent Yes. juga sama halnya seperti itu kali ya. Betul. Menjadi peka, mengasah kepekaan ya. Individual differences penting. 2 anak berarti 2 karakter. Jadi apalagi yang 3, 4. Jadi ada klienku yang 5 anaknya. Wow, produktif pandemi ya. luar biasa banget gitu kan. Jadi benar-benar dia harus bisa memetakan anaknya seperti apa sehingga ketika ada perubahan perilaku pada anak A atau B-nya dia tahu ini ada masalah gitu. Terus kemudian menawarkan bantuan ya kepada mereka. Kalau mereka sudah bisa diajak dialog, kita memberikan bantuan bahwa kita ada di sini ketika kakak butuh bantuan, mama atau papa akan ada. Terus kemudian kalau tidak, anaknya masih kecil-kecil ya kita cari tahu kenapa, ya berarti kita harus lebih intensif saja, lebih frekuensinya lebih ditingkatkan dalam menemani dia. Gitu. Terus kemudian kalau tidak ada perubahan juga ya berarti memang harus segera mencari bantuan ke profesional gitu untuk diajak diskusi atau memang ternyata anaknya butuh yang namanya bantuan psikoterapi. Penanganan lebih lanjut lah ya. Lebih lanjut. Nah, aku juga concern gini sih Mas Niko. Jadi ada beberapa kasus, mungkin ini pesan-pesan aja buat orang tua karena memang yang paling juga berdampak sangat besar sekali ini anak remaja gitu. Karena aku concern banget sama anak remaja. Karena istilahnya tuh mereka kan sedang mencari identitas diri. Maka ketika anaknya pre-teens atau misalnya sudah teens, bahkan yang sudah mahasiswa, ketika mengemukakan pada orang tuanya, mereka butuh untuk ke psikolog, pertama jangan diremehin. Ya, kemudian jangan dijadiin bahan candaan. Gitu. Ketika dia udah bicara, itu dia punya needs, dia ada kebutuhan. Karena kenapa? Mungkin dia merasa bahwa selama ini bicara dengan orang tuanya, dia justru banyak disalahkan. Dia tidak aman, ya tidak nyaman. Maka nggak apa-apa, langsung dieksekusi aja mencari bantuan psikolog. Jangan sampai terlambat, karena nyesel tuh udah pasti belakangan. Betul. Soalnya kalau duluan namanya pendaftaran. Pendaftaran. Yes, tapi I do agree on that. Bahwa kadang-kadang yang sebenarnya menjadi masalah buat banyak orang adalah ketika mereka mengemukakan kegundahannya, kegelisahannya dan ini adalah sebenarnya sudah bentuk stres. Kadang-kadang orang ya kembali lagi sih sebenarnya kita harus memilih support system yang benar ya. Betul. Terkadang kita terjebak dalam tanda kutip support system, tapi ternyata sebenarnya itu bukan sebagai bentuk support system yang benar. Kita cerita apa kadang-kadang cuman gitu doang, lu begitu doang. Enggak, seek for professional help adalah memang mungkin itu adalah solusi yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Karena saat ini kualitas hidup yang lebih baik itu bukan cuma soal duit, bukan cuma soal barang-barang yang mewah, tapi ketenangan hati dan ketenangan pikiran. Betul. Kesejahteraan sosial secara umum pribadi. Gitu. Oke, Mbak Irma, sebelum mengakhiri obrolan kita, ruangtumbuh.id itu apa sih sebenarnya? Oke. Jadi kita tuh klinik gitu ya, klinik psikologi ya. Jadi melayani semua orang ya. Jadi kita nggak mau kotak-kotakan khusus parenting aja. Jadi semua yang ingin membutuhkan bantuan dari segi pelayanan psikologi, counseling, terapi, ya itu insya Allah bisa diakomodir oleh Ruang Tumbuh. Kantor kita ada di Jatiwaringin dan kemudian yang cabangnya ada di Pinang Raya. Dan kemudian kalau sekarang bisa online juga artinya online, iya 80% online. Kecuali untuk yang terapi anak ya, terapi anak karena terapi anak-anak kecil gitu ya, yang terapi sosial integrasi, terapi bicara itu memang harus offline. Tapi kami memberikan pelayanan yang sesuai dengan prokes sehingga aman bagi anaknya dan juga bagi terapisnya. Baik. Jadi aman maksudnya gini, untuk anak, untuk orang tua, bahkan untuk pasangan. Karena pasangan pun kadang-kadang permasalahan pasangan juga sekarang banyak terjadi kan. Banget. Ibaratnya marriage counseling ya. Yes, betul. Karena itu juga kadang-kadang kita butuh pihak ketiga sebagai penengah, bukan pengganggu rumah tangga ya. Pihak ketiga sebagai penengah ya. Kita klarifikasi dulu masuk pihak ketiga adalah sebagai penengah antara pasangan. Oke.
Mbak Irma, thank you so much buat waktunya. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa Sama-sama. ngobrol-ngobrol juga, apalagi pembahasan mengenai sosial media terhadap dampak psikologis itu Oh, juga itu penting penting loh. Ya banget. kan, itu kan juga menjadi pressure tersendiri buat banyak Yes, orang di era digital saat betul, ini. Tapi betul, nanti betul. kapan-kapan kita Ya, ngobrol. boleh. Mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton saat ini? Oke, aku cuma ingin menyampaikan teman-teman semua, saya meyakini ya bahwa misalnya pandemi ini sebetulnya ujian sih bagi kita Iya, semua ya. Jadi pastikan bahwa teman-teman semua punya waktu untuk diri sendiri, punya waktu untuk keluarga, tapi tetap juga terhubung secara sosial, plus juga disaring, di screening ya, yang terkait dengan apa yang dibaca, apa yang didengar, karena itu bisa meruntuhkan mental ya. Yang penting tetap engage terus dengan keluarga, itu akan membuat kita menjadi lebih sehat kok. Gitu. amin. Mbak Irma, terima kasih Thank banyak. you.